Saudara, vaksinasi booster atau penguat akan dimulai esok 12 Januari 2022 di tengah ancaman varian baru COVID-19 Omicron yang diprediksi akan menimbulkan gelombang baru pandemi COVID-19. Bagaimana mensinkronkan antara capaian vaksinasi primer dan vaksinasi booster ini? Dan apakah biaya vaksin booster sudah tepat dengan formula gratis atau berbayar? Atau digratiskan seperti di sejumlah negara lain? Nah, sudah bergabung secara daring untuk membahas ini anggota Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI, Profesor Dr. Sujatmiko. Ada juga anggota tim advokasi lapor COVID-19, Firdaus Ferdiansyah. Dan ada pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Selamat pagi Mas Agus, Mas Firdaus, dan juga Profesor Sujatmiko. Salam sehat. Sehat, selamat pagi, Bayu, Prof. Sujatmiko. Ya. Pagi Pak Agus. Dan Mas Hari, pagi. Ya, Mas Agus, terima kasih. Tapi Mas Agus mengatakan nanti menjelang jam 8, Mas Agus sudah harus pamit dari Sapa Indonesia Pagi. Jadi saya akan sedikit banyak nanya dulu mengenai amatan Anda mengenai kebijakan publik untuk vaksinasi ketiga atau booster ini, Mas Agus. Satu deh yang ada di benak masyarakat sekarang itu. Ini jadinya nih pemerintah akan berbayar yang disebut kemudian vaksinasi mandiri, vaksin mandiri ini, atau kita tunggu apakah ada keputusan ini akan digratiskan lagi? Karena sampai sekarang kalaupun besok inisiasinya belum ada harganya nih. Kita sudah mendapatkan 5 vaksinnya, diumumkan sudah, tetapi belum ada keputusan tampaknya harganya berapa. Padahal besok sudah dimulainya. Mas Agus, menurut Anda gimana soal ini? Ya, seperti biasa kan kalau penanganan COVID pandemi ini kan pemerintah quick responnya at the end hampir di batas waktu ya, karena yang digunakan adalah surat edaran. Sekali lagi selalu akan digunakan surat edaran yang tidak berkekuatan hukum itu. Itu yang dipakai oleh pemerintah. Ya silahkan saja, tetapi kalau ada tuntutan hukum dan sebagainya tentu akan berbeda. Nah sekarang memang besok rencananya akan, tapi sampai hari ini saya juga sudah cek kemana-mana itu belum keluar surat untuk vaksin itu berbayar atau tidak. Kemudian yang siapa yang berbayar tadi sudah disampaikan pada saat sebelum ini kan, itu belum jelas, apalagi harganya. Nah menurut saya sih kebijakan itu haruskan, ini masih pandemi belum dicabut ya, SE-nya belum dicabut. Jadi artinya harusnya sama dengan vaksin pertama dan kedua. Tetapi sekali lagi kita tunggu pemerintah apa, mungkin siang ini atau apa nanti ada preskon dari Pak Luhut, silakan saja. Seperti apa kita tunggu. Saya sebagai pemerhati ya tentu kita harus melihat apa yang akan disampaikan oleh pemerintah. Oke, ya. Mas Firdaus, lapor COVID-19, koreksi saya ya kalau saya salah, itu sempat saya baca kalau menyatakan begitu, vaksin booster ini seharusnya juga gratis begitu. Kenapa Mas Firdaus? Ya betul, sebetulnya yang pertama adalah kami di lapor COVID maupun dengan kelompok masyarakat sipil lain sangat mendukung adanya program vaksinasi berkeadilan atau vaksin equity. Berkeadilan artinya menempatkan akses terhadap vaksin itu betul-betul menempatkan kelompok paling risiko untuk mendapatkan perlindungan terlebih dahulu atau memberikan prioritas kepada mereka yang paling berisiko. Termasuk diantaranya memberlakukan vaksin booster berbayar. Nah, ini yang kami perlu highlight bahwa saat ini di banyak warga, terutama kelompok lansia yang belum mendapatkan perlindungan daripada vaksin. Ada sedikit 6,9 juta warga lansia yang belum mendapatkan vaksin sama sekali, dan ke depan apabila ya kelompok-kelompok rentan ini belum menjadi prioritas pada program vaksinasi, maka rencana pemberian vaksin booster barangkali itu bukan langkah yang bijak, apalagi diberlakukan dengan berbayar ya, karena itu akan menempatkan mereka yang belum mendapatkan vaksin sama sekali itu semakin rentan ya, semakin rentan terinfeksi, bahkan meningkatkan risiko kematian. Begitu Mas. Baik. Ya. Tapi Mas Firdaus begini, saya mengerti bahwa di satu sisi saya perkuat dengan apa yang diturunkan harian Kompas halaman 15 hari ini, dikatakan memang vaksin untuk warga lansia nih pencapaiannya vaksinasi dosis pertamanya baru 68,31% dan dosis kedua vaksinasi untuk lansia baru 43,65%. Nah, hal semacam ini nih yang memang jadi pertanyaan, didulukan ke mereka atau kita nih, sebutlah saya juga
Yang kan sekarang Mas Firdaus, saya juga udah butuh nih vaksin ketiga nih. Udah lama banget saya vaksin kedua gitu. Jadi ini kan udah turun lah. Sementara ada Omikron. Gimana eh, kita berikan usulan kepada pemerintah nih bagaimana supaya ini bisa berjalan beriringan. Saya juga bisa dapat vaksin boosternya, tapi yang di sana itu harus dipercepat. Menurut Anda gimana? Mas Bayu, mungkin barangkali secara sederhana kalau boleh mendapatkan, misalnya ada kelompok lansia, ya. Misalnya kelompok lansia dulu. Lansia yang memiliki dosis 1 atau sudah dosis 2, dengan lansia yang belum mendapatkan sama sekali, maka tingkat kerentanannya tentu akan jauh lebih tinggi pada lansia yang belum mendapatkan vaksin sama sekali. Begitu juga dengan kelompok lain. Kami mendapatkan informasi bahwa belum adanya prioritas terhadap teman-teman kelompok yang memiliki komorbid, ibu hamil, masyarakat adat, dan juga teman-teman misalnya teman-teman penyandang disabilitas. Nah, maka ini belum lagi misalnya rencana pemberian vaksin yang hanya diberikan kepada daerah yang memiliki cakupan vaksinasi lebih dari 70%. Ya. Jadi ini akan sangat-sangat berpotensi adanya satu ketidakadilan terhadap wilayah karena hanya beberapa daerah saja yang berhak mendapatkan vaksin booster. Itu yang vaksin akan memicu ketidakadilan bagi mereka yang belum mendapatkan sama sekali. Ya, oke. Concernnya adalah bagi teman-teman di lapor COVID-19, ada yang belum dapat sama sekali. Itu loh yang menjadi masalah, begitu ya. Oke, Prof. Sujatmiko, saya tahu Itagi juga banyak diajak terlibat untuk diskusinya sampai ada keputusan, oke, kita akan menginisiasi vaksin booster ini, begitu. Di belakang, saya yakin juga teman-teman dari Itagi termasuk Prof. Sujatmiko juga pasti concern terhadap apa yang disampaikan Mas Firdaus gitu. Apa sih sebetulnya kita akhirnya tetap pada vaksin booster tetap harus jalan juga. Nah, apa di belakang itu, Prof? Ya, jadi betul sekali apa yang jadi pemikiran Pak Agus maupun Pak Firdaus itu sudah berkembang lama ya pada waktu kita memulai memikirkan vaksin booster. Tapi saya ingin mengembalikan dulu pada proporsi secara umum bahwa kasus di Indonesia, katakanlah sekarang naik ya dari berapa ratus itu, sebagian besar adalah masih kasus Delta dan Omikron. Ini poin pertama, karena ada mulai pergeseran kesalahan pemahaman di masyarakat seolah-olah booster hanya untuk menghadapi Omikron. Potensi Delta yang berbahaya dengan kematian tinggi itu masih cukup tinggi karena dibanding dengan Omikron yang relatif sedikit ya aman. Tetapi di Inggris itu 75 kematian sudah ada, di Jerman 18 dan Denmark 14. Jadi Omikron pun walaupun relatif lebih ringan angka kematian sedikit, tapi bisa menimbulkan kematian. Itu poin pertama supaya semua memahami masyarakat. Yang kedua, pencegahan sudah dilakukan sama seperti pemerintah sudah melakukan tes, tracing, treatment, dan karantina dan sebagainya. Dan masyarakat tetap ya, jangan bepergian ke luar negeri, selalu pakai masker dimanapun, jangan berkerumun. Dan vaksinasi primer, betul sekali kata Pak Firdaus. Vaksinasi primer tetap mulai umur 6 tahun dan terutama lansia, itu tetap menjadi prioritas utama. Dan vaksin booster itu hanya diberikan bagi mereka yang berisiko tinggi dan sudah lebih dari 6 bulan vaksinasi primernya. Jadi bahwa prioritas adalah vaksinasi primer itu betul, karena pemikiran yang berkembang di pemerintah itu tetap prioritas. Tetapi jangan lupa yang sudah dimulai vaksinasi dari awal, yang sudah 6 bulan, terutama kelompok lansia yang paling rentan karena kematian, yang meninggal pada kelompok lansia ada 46%. Pengalaman tahun lalu. Jadi betul sekali kita menganjurkan paralel. Yang daerah di mana cakupan vaksinasi primer masih rendah itu digarap tetap jalan. Tetapi daerah di mana vaksinasi primernya sudah tinggi, tetapi sudah mulai menurun, itu yang disasar oleh booster. Jadi justru tidak dengan strategi, dengan pemikiran begitu tidak akan terjadi ketimbangan. Nah, ketimbangan terjadi akan satu paralel program. Nah, untuk itu perlu mempertimbangkan logistiknya. Nah, jangan sampai logistik yang untuk primer tergeser untuk booster, dan tambahan-tambahnya dari rapat-rapat terakhir belakangan dengan Kementerian Kesehatan itu sudah diperhitungkan. Itu tetap prioritas vaksinasi primer, terutama untuk lansia tetap dikejar. Tapi ternyata pengalaman teman-teman di lapangan lebih mudah mengumpulkan anak-anak sekolah daripada lansia. Karena banyak faktornya ya. Faktor tidak ada dukungan keluarga, faktor ada komorbid segala macam. Jadi betul sekali seperti kata Pak Agus maupun Pak Firdaus, tetap prioritas adalah vaksinasi primer, terutama kelompok lansia dan yang berisiko tinggi. Tetapi di daerah di mana vaksinasi primer sudah lebih dari 6 bulan, maka prioritas untuk lansia di situ dilakukan booster. Gitu kira-kira Mas Bayu.
Baik, Prof. Terima kasih. Dan saya garis bawahi dari pernyataan Prof. Sujatmiko untuk pemirsa Sapa Indonesia bahwa ini bukan hanya untuk menghadapi Omikron saja, tetapi secara keseluruhan COVID-19. Saya ke Mas Agus sedikit. Yang disampaikan Prof. Sujatmiko nanti akan diperjelas lagi mungkin oleh Prof. Sujatmiko begitu ya. Mas Agus, ini dalam bayangan saya nih, Indonesia kan unik nih ya. Katanya saja sekarang udah ada tuh yang dapat vaksin booster gitu. Saya sih tanya-tanya ada tapi sudah berbayar, cuma bukan vaksin Sinovac begitu. Padahal kan belum diinisiasi satu. Lalu bagaimana ya menurut supaya gitu? Kalau pelan-pelannya saya ingin mengatakan kalau vaksin 1 dan 2 kita kan semua terdaftar di Peduli Lindungi. Nah kalau vaksin booster nih gimana? Vaksin 1, 2 aja ada tuh yang sampai 16 kali jadi joki vaksin gitu. Nah hal semacam ini bagaimana kita, saya ngerti yang disampaikan Prof. Sujatmiko bahwa booster harus kalau udah 6 tenaga kesehatan, kalau sudah 6 bulan yang lalu begitu. Tapi gimana ngawasinnya tuh? Bisa sedetail itu nggak sih kita? Jangan sampai nanti vaksin booster di sebuah daerah begitu lebih banyak dibanding padahal di daerah tersebut banyak yang belum vaksinasi pertama aja belum. Nah hal kayak begitu itu gimana kita ngaturnya tuh? Saya bukan pesimis, tetapi ya saya bilang Indonesia ini unik kan. Mas Agus gimana? Ya memang booster sudah banyak dapat booster pertama dan booster kedua bahkan. Dan itu gratis. Gitu ya, gratis di mana-mana bisa gitu ya. Teman-teman mungkin kan waktu itu swasta kan mengimpor banyak tuh. Lalu untuk pekerjaan sosialnya ya dia bukan booster, vaksin 1, 2 dia kerjakan, tapi masih sisa kan daripada kadaluarsa kan sudah dibeli. Jadi suntikan saja pada siapa yang memerlukan, yang mau dan sebagainya. Itu berlaku sudah mungkin sejak pertengahan tahun lalu gitu ya. Nah persoalannya kan pengaturan dari COVID ini, pandemi ini kan sekali lagi saya katakan menggunakan surat edaran. Bagaimana bisa menindak klinik atau dokter atau kelompok sosial masyarakat yang memberikan vaksin booster tanpa belum sampai pada periodenya? Tentu kan tidak bisa. Gimana caranya? Kan harusnya Kemenkes misalnya mengirimkan surat pada klinik-klinik untuk melarang tidak memberikan booster itu. Tetapi dari awal kan selalu digunakannya surat edaran. Sehingga waktu swasta mengimpor pun sekian itu asal impor saja mungkin karena dengan pikiran nanti saya bisa jual. Tapi kan tidak diberikan izin menjual dulu oleh pemerintah. Sehingga kan vaksin itu numpuk di mana-mana. Teman-teman dari industri selalu bilang ya masih ada bisa suntikan mau yang mana gitu. Itu ada, tapi kan tidak bisa ditindak itu. Bagaimana menindaknya orang surat itu pengaturannya dengan surat edaran. Dalam bayangan saya harusnya kan vaksin yang berlebih ini harus dikembalikan atau paling tidak dilaporkan kembali begitu ke pemerintah. Ya paling tidak dilaporkan. Sehingga pemerintah bisa memindahkan vaksin berlebih ini ke daerah yang membutuhkan. Kira-kira harusnya kan begitu. Bisa disumbangkan ke sana. Tapi siapa selama ini yang muter ke daerah kan BIN, TNI, Polri kan begitu. Apakah disumbang ke sana? Mungkin sudah, saya nggak tahu. Saya tidak punya datanya. Tapi kalau untuk data online kan harusnya begitu masuk tercatat. Ya kan? Ini kita punya ahli-ahli IT tapi tidak memasukkan itu dulu. Saya nggak tahu. Mungkin sudah. Tapi karena beredar di banyak kelompok kok itu. Siapa yang mau, Anda pun mau bisa itu. Ya. Oke, Mas Firdaus, hal semacam ini nih tercatat juga oleh lapor COVID. Jadi vaksin booster ini sebetulnya sudah dilakukan, diinisiasinya baru besok sebetulnya. Mas Firdaus? Ya, sayang sekali memang Pak Bagio, kami di lapor COVID sepanjang 2021 menerima sedikitnya 71 laporan warga yang melaporkan adanya kejadian penyimpangan atau penyalahgunaan pada program vaksinasi. Termasuk diantaranya pemberian vaksin booster kepada kelompok non-nakes. Sementara kan kebijakannya hanya diberikan kepada kelompok non-nakes. Termasuk ini juga menjadi justifikasi bahwa ada salah satu temuan lain dari audit BPKP yang juga mengindikasikan adanya penyalahgunaan persediaan vaksin, diantaranya pemberian vaksin booster kepada kelompok non-nakes. Sayangnya, sebagian besar informasi atau laporan warga tersebut justru diduga melibatkan oknum petugas hingga pejabat atau kepala daerah yang memiliki
akses secara langsung terhadap distribusi vaksin. Makanya ini sangat-sangat disayangkan sekali. Hal-hal semacam ini memang biasanya disebabkan oleh satu, pengawasan yang lemah, dua, pembiaran pengaduan-pengaduan warga, dan tiga yang paling penting adalah minimnya informasi dan transparansi dari proses distribusi vaksin. Kalau tadi kasusnya disuntikan vaksin tapi tidak dicatat, mestinya kan itu bisa kalau secara prosedur kalau misalkan ada vaksin tidak digunakan atau vaksin sisa itu bisa dilaporkan sebagai wastage vaksin. Ya. Begitu, Mas Bayu. Jadi kemudian tidak kita sebut sebagai disalahgunakan begitu. Nah, sedikit Prof. Jatmiko berkaitan dengan apa yang disampaikan lapor COVID-19, apa yang kita khawatirkan seperti Mas Agus Pambagio katakan, sudah ada antisipasinya. Kalaupun ini sekarang sudah terjadi, jangan sampai terus bergulung dan terjadi terus kan begitu, Prof. Jatmiko, untuk vaksinasi ketiga atau booster ini. Apa yang sudah akan diantisipasi? Akan lebih detailkah mengenai hal ini sehingga orang nggak bisa dapat vaksin booster berkali-kali sementara ada sebagian orang yang belum divaksin sama sekali? Kan nggak enak juga begitu, Prof. Jadi pertama mesti diluruskan dulu bahwa memang sejak awal ada dari Permenkes memang ada peluang namanya vaksin gotong royong dulu namanya dalam Permenkes, di mana swasta boleh mengimpor sendiri dan memvaksinasi. Tetapi itu konsep pertama adalah untuk vaksinasi primer, itu poin pertama. Jadi mau membayar itu internal mereka atur sendiri, perusahaan membeli dalam jumlah banyak, kemudian karyawannya membayar atau tidak membayar, mestinya harusnya karyawan tidak membayar ya. Itu targetnya untuk vaksinasi primer. Tuh. Nah, apa yang disebut booster harus sudah vaksinasi primer dulu dan 6 bulan atau lebih baru kita makan booster. Jadi yang berkembang di masyarakat kadang-kadang walaupun baru vaksinasi primer tapi mereka kadang-kadang bingung ya booster segala macam. Oke, itu enggak masalah. Nah, kedua, bahwa ada suatu kebocoran-kebocoran itu mungkin selalu ada, tapi kita berusaha mengeliminir. Yang ketiga, bahwa ternyata dari perusahaan ini cerita-cerita teman-teman dari perusahaan sendiri. Karena mereka harus berbayar karyawannya atau mereka harus membeli, banyak yang karyawan sudah mendapat vaksinasi primer gratis di program gratis. Sehingga ada sisa kelebihan. Nah, kalau mau disebut booster, itu kalau sudah kekebalannya menurun, ya setelah 6 bulan atau lebih, diberikan yang ketiga, itu namanya booster. Kalau belum itu, ya mungkin primer masih tetap primer. Jadi itu perlu kita luruskan. Bahwa ada kebocoran, kemungkinan itu ada. Jadi itu besar. Nah, apakah itu berbayar atau tidak berbayar? Ini sedang diatur, tetapi sesuai dengan Pak Agus Pambagio maupun Pak Firdaus. Untuk pandemi tentu boosternya tentu kita merekomendasikan akan gratis. Dan menurut perhitungan dari teman-teman Kementerian Kesehatan logistiknya cukup, jumlah cukup. Jadi kalau toh ada nanti ada yang booster di kelompok untuk usia lansia yang sudah lebih 6 bulan, itu tidak mengganggu alokasi untuk yang primer. Ini yang makanya kita selalu itu udah dijamin tuh, sudah dihitung pasti begitu ya, Prof? Beberapa kali rapat kemarin sudah dilakukan penghitungan. Penghitungan ya. Bahkan sampai jangka panjang sudah vaksin merah putih sudah dibahas itu, tapi sudah dilakukan penghitungan bahwa yang untuk alokasi primer sekian ini cukup dan kalau untuk booster juga cukup, itu pun karena bertahap. Kalau sekaligus itu dan bertahapnya pun baru sekitar 270 provinsi, 270 kabupaten kota yang akan dimulai. Itu pun. Jadi kabupaten kota di mana vaksinasi primer masih rendah, itu tidak melakukan imunisasi booster di situ. Jadi sehingga betul-betul fokus nanti bisa dan mudah terpantau nanti ya. Jadi bahwa ada yang nakal segala selalu mungkin, tapi kita berusaha mengeliminir itu, kita berusaha mengawal untuk supaya tidak terjadi kebocoran ya. Jadi ada kerancuan di masyarakat itu memang betul. Kalau yang vaksin gotong royong merek tertentu yang diimpor langsung oleh pengusaha-pengusaha itu memang berbayar. Tapi yang untuk program pemerintah untuk booster ini sebagian besar akan gratis. Nanti ada yang mungkin berbayar karena apa? Ada kebutuhan khusus. Misalnya karena umroh harus mewajibkan vaksinnya kombinasinya ini. Sedangkan pesertanya baru mendapat vaksin ABC. Nah, terpaksa tambahan. Padahal dia bukan lansia. Ya, bukan lansia. Nah, itu berbayar. Nanti akan diatur. Ini sedang diatur. Dan ada yang harus tugas belajar ke luar negeri. Di negara itu mensyaratkan harus vaksinnya ABCD misalnya. Sedangkan dia baru mendapat vaksin ABC. Nah, dia bukan kelompok lansia. Kan belum dapat prioritas pertama sekarang. Itu mungkin akan itu yang berbayar. Yang mau karena bisnis ya, karena banyak urusan bisnis ke luar negeri segala macam yang harus negara itu menuntut vaksinnya begini-begini dalam program, misalnya dia tidak masuk karena dia belum lansia, itu akan ada.
Nah, berapa banyaknya, berapa harganya itu sedang diatur oleh teman-teman kementerian. Itu kira-kira kita tunggu saja nanti seperti kata Pak Agus tadi. Ya, terbayang. Bagian akhir di bagian pertama ini saya ingin ke Pak Agus Pambagio lagi, Mas Agus Pambagio, karena setelah ini Mas Agus akan pamit dulu dari bagian pertama. Mas Agus, kalau ada vaksin yang berbayar tadi, skema-skemanya sudah terbayang dari Prof. Sujatmiko. Kalau memang berbayarnya ini akan tertentu begitu. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Kita tunggu. Nah, kalau kita bayar kan harusnya kita dapat vaksin yang kita mau begitu dari beberapa pilihan dan nanti mungkin insya Allah akan makin banyak vaksinnya. Nah, hal-hal apa yang kemudian jangan sampai menghilangkan hak publik, hak rakyat ketika mereka sudah membayar vaksin ini plus harganya harus terjangkau kan, mudah-mudahan sih begitu sehingga kemudian kita mau booster kapan saja salah juga pada waktunya 6 bulan sekali misalnya. Nah, itu kita bisa mampu melakukannya. Kan kita membantu pemerintah juga, Mas Agus. Ya begini, pertama tentu pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang berkekuatan hukum tentang kapan vaksin booster ini akan dijamin oleh pemerintah, artinya gratis. Prof. Sujatmiko tadi sudah sampaikan, itu saya setuju. Ya, jadi itu harus ada dulu, itu pertama. Kedua, penjelasan pada publik sejelas-jelasnya. Karena sekarang masih simpang siur. Artinya yang primer kan kita dapatnya Sinovac umumnya. Tapi baru di pertengahan ada Moderna, ada AstraZeneca, ada Pfizer. Nah sekarang perlu dijelaskan resmi ya, apakah langsung Pak Luhut atau bisa Kepala BPOM atau Menteri Kesehatan bahwa apapun primernya, kemudian boosternya silahkan memilih yang mana. Tadi sudah dijelaskan kemarin kalau nggak salah Kepala BPOM sudah menjelaskan. Tetapi diperjelaskan itu yang menangkap hanya orang-orang di kota dan yang punya YouTube di HP-nya, smartphone. Nah jadi harus dipikirkan bagaimana itu menyebar ke daerah supaya tadi ketika misalnya harus berbayar, saya mau merek ini. Ada nggak? Kalau nggak ada, harus kemana? Yang nyetokan database-nya harus ada. Ya, apakah itu bisa nanti di desa? Kalau di desa-desa saya pikir orang pasrah saja. Tetapi di kota besar itu harus jelas. Kalau habis di rumah sakit A, saya harus ke rumah sakit mana yang sesuai saya inginkan. Tetapi sekali lagi saya inginkan itu berdasarkan apa? Tentu pemerintah harus menjelaskan. Kalau orang punya gini atau konsultasi dulu kepada dokter atau bagaimana. Memang agak ribet, tapi kan kita ini namanya juga kan ini ujinya kan uji cepat ya, karena pandemi seluruh dunia tentu dampaknya harus juga diukur. Nah ini yang penting buat masyarakat. Jadi apa yang dia bayar itu sesuai yang dia inginkan, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya. Nah ini yang penting, Pak Yu. Mas Agus, kalau skema harganya bisa agak sama nggak harganya itu? Atau mau nggak mau nanti akan ada perbedaan harga karena perbedaan? Orang berpikirnya nanti kualitas begitu kan? Tahu atau Federal tahu ya, karena kan ada dasar-dasar, pasti datanya itu diproduksi berapa sih harga aslinya, harga pabriknya, harga apa sih IF-nya atau bagaimana. Sehingga itu bisa mengeluarkan harga yang tentunya juga harus dipublish pada masyarakat. Karena kan ini menggunakan APBN, sehingga Undang-Undang 14 tentang keterbukaan informasi harus dijelaskan. Nah, ini yang menurut saya supaya fair enough, sehingga penjual-penjual swasta yang mencari untung dari dari vaksin ini juga bisa tidak semena-mena, karena ini bisnis multi-billion ini. Ya kan, di dunia yang bisnis multi-billion bisa merubah politik dunia itu hanya bisnis hanya industri farmasi dan industri persenjataan. Jadi harus hati-hati. Baik, masukan dari Mas Agus Pambagio, terima kasih. Mas Agus, saya harus pamitkan Anda karena nggak bisa ikut bagian kedua. Pak Agus, boleh komentar sedikit untuk Pak Agus. Jadi betul, Pak Agus, saya bisa mengerti. Cuman pemilihan jenis vaksin itu sangat terbatas, Pak Agus ya. Karena apa? Itu harus melihat hasil uji klinisnya. Apakah boleh kombinasi A? Nah itu kita ambil semua uji klinik dari berbagai negara, dikumpulkan semua kita pelajari. Masyarakat tidak bisa bebas. Prof. Sujatmiko, saya harus potong dulu. Tapi penjelasan Prof. Sujatmiko soal ini disambung ya nanti di bagian kedua. Prof. Sujatmiko dan Mas Firdaus akan tetap bersama kita. Mas Agus, sampai ketemu. Ya, tetap bersama kami untuk bagian kedua perbincangan kita pagi ini.